Salve sahabat KKSKAM yang kami kasihi, kita berjumpa lagi dalam ruang katekese awam Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Saya Marulam Nenggolan dan rekan saya Yohanes Monang akan bersama Anda semua pada kesempatan ini dalam ruang katekese awam Minggu kedua Maret 2025. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tanggal 19 Maret selalu diperingati sebagai perayaan Santo Yusuf dalam Gereja Katolik. Santo Yusuf adalah tokoh Alkitab yang tidak terlalu banyak disebut di dalam kitab suci. Namun, Santo Yusuf berperan sangat besar dalam hidup tokoh sentral Perjanjian Baru, yaitu Yesus Kristus. Dalam edisi kali ini kita akan membahas tentang sosok Santo Yusuf, baik sebagai seorang suami maupun sebagai ayah bagi Yesus. Siapakah sebenarnya sosok Santo Yusuf? Meski dalam kitab suci, nama Santo Yusuf tidak terlalu banyak disebutkan. Namanya hanya disinggung oleh Matius dan Lukas. Bahkan Injil Matius dan Lukas hanya menyebutkan Yusuf secara singkat. Itu pun hanya di bab-bab awal saja. Yang paling sering kita dengar adalah Santo Yusuf adalah si tukang kayu. Ini dapat kita lihat di Matius 13 ayat 55. Meski begitu, kita akan membahas siapa sebenarnya Santo Yusuf itu dan bagaimana peranannya selama ia menjadi seorang suami dan menjadi figur seorang ayah bagi Yesus. Yusuf adalah seorang yang berasal dari Nazaret, keturunan Raja Daud. Bagaimana kisah perjalanan masa mudanya tidak banyak digambarkan di kitab suci. Yusuf diceritakan sebagai seorang Yahudi yang saleh, yang taat dan rajin beribadah. Namun, Yusuf ternyata sangat berpengaruh yang tercermin dalam sikap dan tindakannya sejak ia menjadi tunangan Maria. Yusuf setia mendampingi Maria sejak Yusuf menjadi tunangan Maria dan menjadi ayah piara Yesus. Seperti yang diceritakan dalam kitab suci. Konon, Yusuf meninggal dunia sebelum Yesus tampil di depan umum untuk memulai karyanya. Karena itu, ia tidak pernah disebut-sebut lagi selama kurun waktu penampilan Yesus itu. Injil Matius menyebutkan bahwa Yusuf adalah tunangan Maria yang ingin menceraikan Maria ketika ia mengetahui bahwa Maria telah mengandung. Namun, dalam mimpinya diberitahu oleh malaikat Allah bahwa bayi yang dikandung oleh Maria itu adalah berasal dari Roh Kudus. Lalu, dengan taat, Yusuf tetap mau menjadi suami Maria. Dan kemudian, Yusuf kembali didatangi oleh malaikat Allah untuk kedua kalinya, masih melalui mimpi, agar Yusuf membawa Maria dan bayi yang sedang dikandungnya untuk meninggalkan Mesir demi menghindari Raja Herodes yang mengkhawatirkan akan adanya berita akan kelahiran Yesus dan memerintahkan agar membunuh semua anak-anak berusia di bawah 2 tahun di Bethlehem. Dan Yusuf pun menurutinya. Kemudian, untuk ketiga kalinya, malaikat Allah kembali memintanya untuk membawa Maria dan Yesus dari Mesir. Lalu dalam perjalanan pulangnya, malaikat memberikan perintah agar Yusuf merubah tujuan ke Galilea dan menetap di Nazaret. Dan lagi-lagi Yusuf mengikuti perintah itu. Dari hal ini sangat jelas tergambar bahwa betapa Santo Yusuf sangat taat kepada perintah Allah. Santo Yusuf tanpa pertanyaan dan tanpa protes, melainkan dengan pasrah mendengarkan dan mentaati perintah Allah yang disampaikan oleh malaikat Allah. Yesus dikandung oleh Maria dari Roh Kudus, dan hal itu sangat jelas menunjukkan bahwa Yusuf bukanlah ayah biologis dari Yesus. Yesus adalah putra Allah yang dikandung dari Roh Kudus. Meski pada awalnya Santo Yusuf hendak meninggalkan Maria karena Maria yang telah mengandung pada saat mereka masih bertunangan, dan bahkan belum hidup bersama. Namun, Santo Yusuf dengan segala kesiapan hati
mau menerima Maria dan hidup bersama dengannya untuk menjadi ayah piara bagi Yesus. Dia menjaga Maria dan bayi Yesus dengan baik. Ia menjalani hidup dengan menghidupi keluarga Nazaret itu dengan bekerja sebagai tukang kayu. Dia berperan mendampingi masa kanak-kanak Yesus. Dia memberikan garis keturunannya sebagai bapa dari Yesus. Yusuf menjadi ayah Yesus secara manusiawi. Masyarakat pun mengakui Yusuf sebagai bapa Yesus. Lukas 3 ayat 23, 4 ayat 22, dan Yohanes 6 ayat 42. Santo Yusuf dalam masa hidupnya bertanggung jawab kepada keluarga Nazaret. Ia merawat Yesus sejak lahir sebagai anak manusia. Ia memberikan penghidupan kepada Maria dan Yesus, menafkahi mereka dengan bekerja sebagai tukang kayu. Ia juga berperan membimbing Yesus sejak kecil. Ia mempersembahkan Yesus ke bait Allah ketika Yesus berumur 40 hari. Peran Santo Yusuf sangatlah besar bagi Yesus dalam masa kanak-kanak Yesus sebelum Yesus memulai karya pewartaannya di dunia. Santo Yusuf dengan kesungguhan hatinya membawa kehidupan bagi keluarga Nazaret. Dia menjadi pemimpin keluarga itu, mengasuh dan mendidik Yesus yang kecil, membimbing dan menjadi pelindung bagi keluarga itu sampai saat dia meninggal. Bagaimana 19 Maret menjadi peringatan Santo Yusuf? Kesahlean dan ketaatan Santo Yusuf terhadap Allah menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah seorang tanpa syarat mengikuti kehendak Allah. Meski mungkin bukanlah sesuatu hal yang mudah baginya untuk terus mendampingi Maria, di mana Maria mengandung dari Roh Kudus, justru sebelum dia dan Maria hidup bersama sebagai suami istri. Ia adalah hamba yang setia, yang menjaga dan memelihara keluarga Nazaret dalam untung dan malam. Berdasarkan hal ini, Paus Pius ke-9 menetapkan Santo Yusuf sebagai pelindung gereja dan sekaligus menetapkan perayaan Santo Yusuf suami Maria. Hal ini ditetapkan dalam dekret Quemat Modum Deus yang dimaklumkan pada tanggal 8 Desember tahun 1870. Dan setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 7 Juli 1871, Paus Pius ke-9 mengeluarkan lagi dekret baru tentang Santo Yusuf yang berjudul Inclitum Patriarcham. Dalam dekret tersebut, Paus Pius ke-9 meringkas kembali sejarah Santo Yusuf dalam liturgi, menegaskan kembali Santo Yusuf sebagai pelindung gereja universal, dan membuat kerangka aturan untuk upacara liturgi yang sah bagi Hari Raya Santo Yusuf pada tanggal 19 Maret. Berhubung hari raya tersebut berada dalam masa Prapaskah, demikianlah di Gereja Katolik, setiap tanggal 19 Maret, umat Katolik di seluruh dunia merayakan peringatan Santo Yusuf. Peran ayah dalam diri Santo Yusuf sebagai panutan. Melihat hal ini dapat kita simpulkan bahwa peran seorang ayah dalam keluarga sangatlah penting, baik dalam aspek kepemimpinan, pengasuhan atau pendidikan maupun bimbingan rohani. Kitab suci memberikan banyak dasar dan prinsip tentang bagaimana seorang ayah yang ideal harus menjalankan tugasnya. Seorang ayah bukan hanya pencari nafkah, tetapi juga pemimpin spiritual, pelindung, dan teladan bagi anak-anaknya. Ia juga menjadi mitra yang sepadan dengan istrinya dalam keluarga. Seorang ayah yang ideal menurut kitab suci adalah sosok yang bertanggung jawab, penuh kasih, dan menjadi teladan bagi keluarganya. Ia harus membangun hubungan yang harmonis dengan istri dan anak-anaknya, serta mengajarkan mereka untuk hidup dalam kebenaran. Pertanyaannya adalah, adakah sosok atau tokoh yang telah menghayati semua prinsip tersebut sehingga menjadi idola bagi seluruh kepala keluarga? Jawabannya tentu ada.
Beberapa tokoh dalam kitab suci dapat kita sebut, seperti Abraham, Yusuf, Yosua, Ayub, dan Zakaria. Mereka telah membuktikan diri menjadi seorang ayah yang dapat menjadi berkat bagi keluarganya dan membawa mereka semakin dekat kepada Tuhan. Kitab suci menjelaskan bahwa hal tentang panutan yang dapat dilakukan menjadi seorang ayah, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, Amsal 22 ayat 6 menyebutkan, "Didiklah seorang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Amsal 23 ayat 24, "Orang yang baik mendapat sukacita dari anaknya, dan orang yang bijak mendapat kegembiraan dari anaknya." Kedua ayat ini menegaskan bahwa orang tua yang bijak dalam mendidik anak-anaknya akan mendapat sukacita dan kegembiraan, di mana orang tua yang bijak yang dimaksudkan di sini adalah orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan cara yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya. Demikian halnya dengan anak-anak. Menurut Keluaran 20 ayat 12 mengatakan, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Perjanjian Baru juga memuat cara mendidik anak-anak, seperti Efesus 6 ayat 4. "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan." 1 Korintus 16 ayat 13-14 dikatakan, "Berteguhlah dalam iman, jadilah pria-pria yang berani, janganlah mengeluh, jadilah kuat. Semua yang kamu lakukan, lakukanlah dengan kasih." Demikian juga dalam Matius 7 ayat 9-11 dikatakan, "Atau siapakah di antara kamu yang jika anaknya meminta roti, memberikan batu kepadanya? Atau jika anaknya meminta ikan, adakah yang memberikan ular kepadanya?" Kolose 3 ayat 21 mengatakan, "Janganlah kamu sebagai bapa membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, supaya jangan mereka menjadi patah semangat." Semua ayat ini menegaskan agar setiap orang tua, khususnya kaum bapa, agar mendidik anak-anaknya dalam kasih dan dengan kasih seturut ajaran Tuhan, seperti tidak memarahi anak-anaknya, namun agar mendidiknya dengan kasih di dalam Tuhan, menjadi ayah yang berani dan kuat, bertanggung jawab dalam menafkahi anaknya. Seorang ayah Kristiani haruslah hidup dengan ajaran Kristiani, dan figur seorang ayah Kristiani hendaknya memiliki sifat-sifat seperti ini. Seorang ayah Kristiani haruslah hidup dengan ajaran Kristiani, dan figur seorang ayah Kristiani hendaklah memiliki sifat-sifat pengampun. Seorang ayah Kristiani harus menjadi contoh pengampunan bagi anak-anaknya. Dapat kita lihat di Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15. Yang kedua, pemberi teladan. Ayah Kristen harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. 1 Timotius 4 ayat 12. Ketiga, pengajar. Ayah Kristen harus mengajar anak-anaknya tentang Tuhan dan firman-Nya. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Keempat, pemimpin spiritual. Ayah Kristen harus menjadi pemimpin spiritual di rumah dan memimpin keluarganya dalam doa dan pembacaan Alkitab. 1 Korintus 16 ayat 13 sampai dengan 14. Kelima, pemberi kasih sayang. Ayah Kristen harus menunjukkan kasih sayang dan pengampunan kepada anak-anaknya. Efesus 5 ayat 25 sampai dengan 33. Hal-hal tersebut mutlak dihidupi oleh seorang ayah Kristiani.
mungkin agak sulit terutama di proses awalnya, atau berat untuk dilakukan secara sempurna. Namun tidak berarti tidak bisa dilakukan. Ada beberapa tips praktis yang dapat dilakukan oleh orang tua, khususnya bapak atau ayah, untuk dapat menjadikan diri sebagai seorang ayah Kristiani dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya. Yaitu, 1. Luangkan waktu. Luangkanlah waktu untuk anak-anak dan keluarga. Kedua, dengarkan. Dengarkanlah anak-anak dan keluarga dengan sabar dan empati. 3. Berdoa bersama. Berdoa bersamalah bersama anak-anak dan keluarga untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Yang keempat, menjadi teladan. Menjadi teladan yang baiklah bagi anak-anak dengan menunjukkan sifat-sifat Kristen seperti kasih sayang, pengampunan, dan kejujuran. Nah, sahabat Komisi KKSK yang kami kasihi, demikianlah katekese singkat kita mengenai figur ayah dalam diri Santo Yusuf yang dapat diteladani oleh ayah Kristiani. Semoga tayangan kami ini dapat membantu Anda dalam memahami figur ayah dalam diri Santo Yusuf dan meneladani Santo Yusuf agar bisa menjadi ayah yang lebih baik bagi anak-anak Anda. Kita akan melanjutkan pembahasan figur ayah di episode selanjutnya. Masih dalam konteks sesuai ajaran kitab suci, namun dalam perspektif yang berbeda. Nantikan kehadiran katekese awam Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Sampai jumpa minggu depan di lanjutan edisi peran suami atau ayah dalam keluarga menurut ajaran Gereja Katolik dalam Kitab Suci. Sayonara.